Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dua Pintu Alam. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa klik simbol like and subscribe agar para sahabat Dua Pintu Alam dapat berlangganan gratis di channel kami. Hari ini saya akan menceritakan tentang kejadian kisah nyata. Sekitar pada tahun 2010 silam, yaitu terjadi pada sahabat saya sendiri. Namanya Wahyu. Pada saat itu, Wahyu datang dari kampung untuk bekerja di kota. Namun Wahyu tidak memiliki tempat untuk bertempat tinggal. Akhirnya, Wahyu pun mengekos di salah satu tempat kos di daerah Jalan Tuamang. Karena jarak antara tempat dia bekerja tidak terlalu jauh, suasana kos juga begitu sangat nyaman. Tidak begitu padat penduduk dengan suasana yang hening dan beberapa pohon yang rindang di sekitar rumah. Wahyu bekerja dari pagi hingga menjelang waktu malam hari. Pada awal keadaan normal saja, tanpa ada sesuatu hal yang aneh. Namun di bulan keempat, Wahyu merasakan hal-hal yang tidak normal di rumah itu. Terkadang ada terdengar suara aneh, seperti mengetuk-ngetuk pintu, juga bisikan-bisikan aneh. Di malam-malam tertentu, Wahyu juga sering mengalami ketindihan, seperti anggota tubuh tidak bisa bergerak, namun dalam keadaan sadar. Suasana seperti ini kerap sekali terjadi. Wahyu juga tidak begitu menghiraukan. Namun, disinilah awal di mana Wahyu akan mengalami kejadian yang belum pernah dia alami sebelumnya. Malam ini, Wahyu pulang larut malam. Seperti biasa, dia sebelum tidur, dia selalu bersih-bersih dulu. Setelah itu, dia mencoba beristirahat. Namun hal ini terjadi lagi. Di rumah kosnya ini, dia mengalami kejadian yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Dalam keadaan sadar, dia merasakan tubuhnya ada memeluknya dan beberapa anggota tubuhnya terasa ada yang meraba dirinya. Awalnya Wahyu sangat ketakutan. Namun karena hal ini sering terjadi, Wahyu menjadi biasa. Malah dia enjoy menikmatinya. Ternyata ini disebabkan adanya sosok makhluk gaib yang berwujud wanita cantik yang menyukai dirinya. Hal ini berlanjut hingga kurang lebih hampir 4 tahun. Dan Wahyu memang benar-benar terjebak akan kenikmatan yang bukan haknya. Akhirnya Wahyu menemukan seorang gadis idamannya. Lantas akan merencanakan sebuah pernikahan. Hal ini membuat makhluk itu semakin marah. Tapi Wahyu dan makhluk ini memang benar-benar tidak terpisahkan. Wahyu juga familiar dengan wajah makhluk yang begitu cantik ini. Tapi sebenarnya makhluk ini berwujud sangat menyeramkan ketika dia marah. Wahyu jarang sekali keluar rumah. Dia kerap sekali mengurung diri di kamar kos tersebut.
walau di hari libur sekalipun. Pada suatu hari, Wahyu bertemu dengan gadis impiannya, dan hubungan itu akan berlangsung ke jenjang pernikahan. Kekasih Wahyu tidak pernah tahu di mana Wahyu tinggal, dan juga Wahyu tidak ada niat sama sekali memberitahukannya, karena Wahyu takut makhluk itu akan bertemu dengan pacarnya. Dan juga Wahyu berniat menjadikan makhluk itu rahasia pribadinya tanpa satu orang pun yang tahu. Akhirnya undangan pernikahan pun tersebar. Wahyu akan segera menikah. Dalam rumah tangga, Wahyu juga membagi waktunya dengan makhluk tersebut, sehingga Wahyu lebih nyaman dekat makhluk tersebut. Wahyu juga sudah mulai jarang sekali menafkahi batin istrinya, sehingga tuduhan miring bahwa Wahyu punya wanita lain di luar. Rumah tangga Wahyu sudah mulai tidak harmonis. Kecurigaan demi kecurigaan pun mulai mengganggu rumah tangga mereka. Dan sang istri sudah mulai tidak nyaman dengan kehidupan rumah tangga mereka yang baru beberapa bulan mereka jalani. Wahyu masih saja tidak berterus terang apa yang sedang terjadi kepada dirinya, sehingga rumah tangga mereka hampir di batas ambang perceraian. Pikiran Wahyu sudah mulai terganggu, jalan mana yang harus diambilnya. Pada malam tertentu, istrinya melihat Wahyu sering berbicara sendiri. Ini terjadi bukan pertama kali, bahkan sang istri melihatnya sudah berkali-kali. Wahyu juga kerap sekali pergi dengan tanpa alasan yang jelas, dan meninggalkan istrinya begitu saja di rumah. Lambat laun, sang istri merasa curiga karena Wahyu jarang sekali memberikan nafkah batin kepada istrinya. Wahyu pun bercerita tentang apa yang terjadi, dan sang istri sangat terkejut mendengar cerita tersebut. Sang istri menyarankan untuk berobat kepada temannya yang memang ahli di bidang supernatural. Akhirnya, Wahyu menyetujuinya. Mendengar berita tersebut, makhluk ini pun murka. Dia marah. Dia sudah mulai mengganggu istri Wahyu tersebut. Terkadang, dia menunjukkan sosok yang sangat menyeramkan. Makhluk ini memang benar-benar tidak ingin dipisahkan dari Wahyu. Wahyu juga sebenarnya berat hati, karena bagaimanapun juga mereka sudah lama saling berhubungan, walaupun mereka beda alam. Tapi Wahyu juga menyadari dunia mereka dan dunia manusia itu memang jauh berbeda. Di malam-malam tertentu, makhluk ini sering sekali mengunjungi Wahyu, walaupun Wahyu berada di dekat istrinya. Terkadang istrinya pun merasakan hal-hal yang aneh. Wahyu juga sering dilihatnya tertawa sendiri, juga gelisah sendiri. Sang istri merasa risau akan yang terjadi kepada sang suami. Sang istri sudah mulai tidak merasa nyaman. Terkadang sang istri juga mendengar suara-suara tertawa yang sangat menyeramkan. Kadang beberapa waktu, sang istri juga terasa tubuhnya begitu bergetar. Badan tidak bisa bergerak, dan ada sosok makhluk yang mencoba untuk menyakitinya. Akhirnya paranormal tersebut datang
ke rumah Wahyu dan ritual segera dimulai. Paranormal tersebut memanggil makhluk tersebut dan bernegosiasi agar segera menjauhi Wahyu dan tidak mengganggu istrinya lagi. Namun makhluk ini sangat marah karena dia tidak mau dipisahkan oleh Wahyu. Paranormal tersebut berusaha berkali-kali untuk menegosiasi. Namun tetap saja makhluk ini bersikeras untuk bersama Wahyu, sehingga membuat paranormal ini marah. Negosiasi pun tidak berjalan dengan lancar. Tidak sesuai yang diharapkan paranormal tersebut, karena perlawanan dari makhluk tersebut memang sangat-sangat begitu merepotkan si paranormal. Makhluk ini terus memohon kepada sang paranormal agar tidak ikut campur atas urusan mereka. Namun paranormal juga bersikeras agar makhluk tersebut meninggalkan Wahyu. Akhirnya makhluk tersebut memanggil sekelompok kawan-kawannya untuk menyerang paranormal tersebut, hingga terjadi pertempuran yang sangat sengit. Makhluk ini menunjukkan wajah yang sangat begitu menyeramkan, hingga paranormal tersebut sangat ketakutan melihatnya. Dilihatnya sosok Gundurwo sedang berusaha untuk mengobrak-abrik pertahanan si paranormal. Tidak cukup di situ saja, sang Gundurwo tersebut juga memanggil semua anggotanya untuk membantu menyerang si paranormal. Lama-kelamaan pertempuran itu berlangsung selama 2-3 jam. Dengan segala kekuatan penuh, makhluk tersebut terus menyerang paranormal ini. Paranormal ini juga sudah hampir kehabisan akal. Bagaimana untuk mengusir makhluk ini agar tidak lagi mengganggu Wahyu dan sang istri. Sang istri sangat ketakutan melihat apa yang sedang terjadi, dan sang suami dengan pandangan kosong, dia juga berpikir apakah harus meninggalkan makhluk tersebut dan menjalani kehidupan seperti biasa. Makhluk ini juga terus saja mengganggu istri dari si Wahyu, mencoba untuk menyerangnya. Namun paranormal tersebut sudah mengantisipasi lewat semua kekuatannya. Paranormal tersebut bisa saja menghancurkan makhluk ini dengan begitu saja. Namun paranormal ini masih begitu sabar menghadapi makhluk tersebut. Akhirnya makhluk ini berhasil ditaklukkan. Dengan berat hati, makhluk tersebut harus segera meninggalkan Wahyu. Sosok-sosok yang datang pun semakin lama juga semakin ramai. Ada yang berbentuk seperti pocong, juga makhluk hitam legam lainnya. Sang paranormal tersebut juga berusaha menetralisir agar rumah tersebut tidak diganggu kembali oleh si makhluk. Dan pada akhirnya segerombolan makhluk-makhluk luar semakin lama semakin banyak. Namun mereka tanpa melakukan perlawanan, karena wanita ini
memerintahkan semua kawan-kawannya agar tidak menyerang si paranormal. Negosiasi pun akhirnya berjalan dengan lancar, dengan sebuah perjanjian agar makhluk tersebut tidak kembali datang dan mengganggu keluarga Wahyu. Makhluk ini dengan keadaan muka yang sangat seram akhirnya berubah wujud menjadi wanita yang sangat cantik. Dia menyadari bahwa dunia mereka berbeda. Dengan berat hati, makhluk ini harus memang benar-benar melepaskan Wahyu. Tanpa disengaja, Wahyu juga berlinang air mata karena batinnya sudah terikat erat dengan makhluk tersebut. Tapi bagaimanapun juga, dunia mereka sangatlah benar-benar berbeda. Kisah ini diangkat dari kisah nyata, dibuat agar kita selalu dekat dengan Sang Pencipta. Cukup sekian cerita bergambar dari kami. Segala kelebihan dan kekurangan kami, minta maaf kalau ada kata dan cerita dari kami menyinggung perasaan para pendengar cerita bergambar ini. Kami undur diri dan kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Wassalam.